Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama melaksanakan mengikuti agenda masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Islam Terpadu Insan Robbani. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Insan Robbani Ustadz Widodo Prasetyo SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustazah Yusati Natalia, Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Mariki SPD, serta peserta MPLS SMP Islam pada agenda hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Islam Terpadu Insan Robbani Kota Bumi, Lampung Utara dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah, yang insya Allah akan kita laksanakan mulai hari ini Senin sampai dengan Sabtu 2 sampai 6 Zulhijjah 1442 Hijriah. Sebelum memulai agenda pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars JSD, materi keitian, materi yang kedua doa dan penutup. Baik, agar acara kita pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita buka acara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang dalam silakan disuruh buka mic Bu. kepada Ananda Herunisa Putri Andira dipersilakan untuk menyalakan mic-nya terlebih dahulu dan memulai tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ananda Khairul Putri Andira yang telah menyampaikan tilawahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang mendengar dan membacakannya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Mars JSID. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca,
menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Insan Rabbani, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Dodo Prasetyo SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya wa din. Wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tusyriku wa yastaghfiru liman yuhibbu wa salam yaqulu amada. Yang kami hormati para dewan guru PTS SMP Rabbani, yang kami hormati Bapak Ibu murid-murid serta ananda semuanya, serta didik SMP Desa Rabbani dimanapun berada yang sedang mengikuti kegiatan. Salawat salam lalu mau kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita bisa menikmati hari Islam. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah SWT dengan kondisi yang sedang ada pandemi seperti ini. Semangat kita untuk menuntut ilmu tetap tumbuh, ya, tidak langsung. Ini patut kita bersyukur kepada Allah SWT, karena seperti inilah buat anda semua
tantangan dalam ilmu. Tiap generasi beda-beda tantangannya. Tapi di sini kita diberikan kesempatan yang banyak, di mana dalam proses ilmu kita diberikan kesempatan untuk bagaimana lebih belajar lebih dengan teknologi. Dengan demikian, seluruh Anda semuanya, kita di sekolah SMP Sarubani tidak hanya belajar tentang materi dari Kemdikbud, juga kita belajar tentang materi dan keidean, Islam terpadu, dan juga kita disandingkan sehari-hari dengan LMS dan berbasis teknologi atau Android. Anda semuanya yang Bapak cintai Allah Saudara, adapun kegiatan MPLS ini nanti akan kita laksanakan mulai hari ini sampai Jumat dan dilanjut dengan maghrib di malam Sabtu. Nah, dalam materi ini kita selain perkenalan bagaimana waktu sekolah, juga mengenalkan bagaimana dengan kondisi kita belajar nanti tentang bagaimana bersikap sehari-hari baik di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dengan tetap menjalankan prokes. Nanti kita akan dapat materi juga dari bagian kesehatan, dan juga kita juga ada materi juga yang akan diberikan oleh Bapak ini, tugas dari TNI, bagaimana kita tidak hanya belajar yang secara tapi juga bagaimana kita menjadi pribadi yang disiplin dan juga cinta tanah air. Untuk Anda semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di SMP. Inilah MPLS kita di tahun ini, kita baru bisa bertemu melalui virtual ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, kita semua diberikan kesabaran dan kita doakan apa yang terjadi saat ini kita semua bisa melaluinya dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran aktivitas tatap muka. Anda semuanya serta aktivitas dan Bapak Ibu wali murid yang di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik mungkin dan pembelajaran bisa dilaksanakan secara optimal. Dengan kondisi ini kita tentu sekali banyak pemakluman karena ketika pembelajaran mungkin ada kendala jaringan internet, nanti kita di proses pembelajaran akan kita belajar edukasi bersama bagaimana solusinya ketika kita pembelajaran secara virtual ternyata jaringan internetnya belum maksimal ya. Nanti kita akan belajar bersama di saat MPLS dan di hari-hari biasa. Untuk Anda semuanya yang ragu-ragu kepada ustaz-ustazahnya, guru mapel atau wali kelas akan dimaksimalkan untuk bertanya ya. Maksimalkan kesempatan untuk bertanya, diskusi dan mendapatkan materi pembelajaran. Oke, Anda semuanya yang ada di rumah, sekali lagi selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Desa Sarubani Sukabumi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kesempatan menuntut ilmu dan maksimal dan memberikan hasil yang terbaik dalam rangka juga beribadah kepada Allah SWT. Dan apa yang
cita-citakan oleh Anda semuanya dan orang tua diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SMP IT Ihsan Robbani yang telah menyampaikan sambutannya. Langkah acara berikutnya adalah materi ke-IP-an yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ustazah Yusanti Natalia SP. Kepada Ustazah Yusanti, kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya. Terlebih dahulu, mohon izin kami sampaikan tata tertib peserta MPLS SMP IT Ihsan Robbani tahun pelajaran 2021-2022 dalam pelaksanaannya sampai dengan hari Jumat mendatang. Adapun tata tertib peserta, yang pertama, peserta wajib hadir di ruang Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Tata tertib yang kedua adalah peserta wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan hari. Poin selanjutnya adalah peserta wajib mengaktifkan kamera selama agenda berlangsung. Poin keempat, peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal yang dimulai dengan al-ma'surat pagi hingga akhir acara. Jika ada peserta yang berhalangan syar'i, wajib memberikan konfirmasi kepada panitia MPLS, yang dalam hal ini Ketua Pelaksana MPLS Ustazah Yoraida Khairunisa. Selanjutnya, peserta wajib mengisi Google Form yang disediakan oleh panitia yang berisi resume atau ringkasan dari setiap materi yang disampaikan. Berikutnya, peserta mengikuti kegiatan dengan aktif dan tertib. Dan poin yang terakhir, bagi peserta yang aktif dalam kegiatan MPLS akan mendapatkan door prize dari panitia. Baik, itu tadi tata tertib peserta MPLS SMP Islam Terpadu Ihsan Robbani. Semoga dapat dipahami oleh seluruh peserta MPLS. Untuk selanjutnya, kepada Ustazah Yusanti Natalia SPD, kami persilahkan. Terima kasih, Ustazah Feby. Suaranya terdengar ya? Terdengar Ustazah, sangat jelas. Ya, alhamdulillah ya. Baik, ini semuanya kelas 7 dan sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Ya, karena suara mic-nya tidak diaktifkan. Nah, coba sebelum mulai, Ustazah minta kalian untuk memberikan satu emoticon keadaan kalian pada hari ini. Kan di HP-nya ada ya, itu reaction, ya reaction-nya itu. Ya ini sudah ada satu yang raise hand. Atau tuliskan di kolom chat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya ini sudah ada 5 orang ya. Ya ini menyatakan hadir gitu ya. Ya boleh. Ustazah tanya ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Nah, silakan kalian jawabnya di kolom chat. Alhamdulillah baik, sehat, terus bahagia gitu ya. Atau lagi mungkin ada yang
lagi sedih atau ada yang lagi sakit? Nah, alhamdulillah Al-Nizya sakit baik, kemudian ya. Ya, sehingganya kalau ada respon dari kalian seperti ini kan Ustazah tidak berbicara sendiri ya. Artinya kalian mengikuti dengan baik. Ya, alhamdulillah baik. Ya. Ya, alhamdulillah ya semuanya menuliskan dalam kondisi baik, dalam kondisi yang insya Allah masih tetap sehat ya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi hari ini sampai nanti selesai kegiatan MPLS ini semuanya Allah berikan kesehatan. Kemudian Allah berikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, mungkin cukup ya chatnya. Ustazah bisa mulai. Ini mohon maaf waktunya sampai pukul berapa ya Ustazah Febi? Waktunya selama 1 jam, Ustazah, maksimal. Oh, maksimal 1 jam. Ya, baik. Ini akan Ustazah share screen dulu. Sudah terlihat tampilannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita hari ini bisa hadir mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Salam dan salawat marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan kepada zaman yang insya Allah terang benderang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP IT Insan Robani yang insya Allah masih hadir di sini ya. Kemudian Ustazah Panitia MPLS dan peserta didik kelas 7 SMP IT Insan Robani tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah Ustazah cintai karena Allah. Baik, Ustazah minta ketika nanti Ustazah meminta kalian untuk menuliskan sesuatu di kolom chat, mohon segera direspon ya, sehingganya kita ada dialog interaktif seperti itu. Nah, di sini Ustazah akan sedikit menyampaikan tentang Sekolah Islam Terpadu atau SIT. Nah, sebelum ke dalam materi tersebut, Ustazah ingin memperkenalkan sedikit ya, karena kan tak kenal maka ta'aruf gitu ya, kenalan. Nah, tapi di sini kenalannya nggak banyak ya, kenalannya hanya sebatas nama saja, karena nanti ada agenda tersendiri untuk pengenalan seluruh sivitas SMP IT Insan Robani. Ustazah namanya Yusanti Natalia, boleh panggil Ustazah Yus atau Bu Yus, boleh ya seperti itu. Nah, ini kalian memilih bersekolah di SMP IT Insan Robani itu biasanya kan ada beberapa alasan ya. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan, Ustazah pengen tahu dulu nih, yang kalian ketahui tentang Sekolah Islam Terpadu itu apa? Satu kata saja. Silakan di kolom chatnya. Satu kata tentang Sekolah Islam Terpadu. Agama pendidikan yang baik, ya. Ini dari Safana Zulfa. Kemudian Islami dari Al-Nezia. Bagus, Islami. Ya, Islami.
Hafalannya Ustazah ya. Islami agama dan pendidikan yang baik. Kemudian Islami adabnya dan hafalannya. Ya. Oke, saja cukupkan ya. Alhamdulillah di sini sudah ada yang menyampaikan beberapa ya. Rata-rata jawabannya sama ya, Islami, kemudian ada yang menjawab juga dengan hafalannya, kemudian ada pendidikan agamanya. Ya. Pendidikan di dalam sekolah Islam terpadu itu adalah pendidikan Islam, di mana pendidikan ini mengimplementasikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentu saja dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023 ya, nomor 20 tahun 2023, bahwasanya sistem pendidikan nasional ini bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Nah, jadi menyatukan antara sistem pendidikan nasional, kemudian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekolah Islam terpadu, sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama untuk menjadi satu jalan kurikulum. Pendidikan umumnya apa? Kalau di kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang sekolah umum rata-rata kan kalau kalian kenalnya, kalau dulu zamannya ada kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, kemudian berganti dengan kurikulum nasional atau kurikulum 2013. Ketika nanti kalian ditanya, kalian sekolah di mana? SMP IT, kurikulumnya apa yang digunakan? Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pada umumnya yaitu kurikulum 13 dan ditambah dengan kurikulum SIT. Nah, apa yang menjadi bedanya? Ini kan tentu saja ada perbedaan ya. Nah, di dalam kurikulum sekolah Islam terpadu ini, semua mata pelajarannya itu dibingkai dengan ajaran Islam. Ya, kemudian ada pesan-pesan nilai Islam yang disampaikan. Nah, di sini ya, Ustazah garis bawahi semua mata pelajaran. Nah, artinya bukan hanya pelajaran agama saja. Mungkin kalau di sekolah yang pada umum lainnya ya, di luar dari SIT, belajar agama hanya di mata pelajaran pendidikan agama Islam saja, atau pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Tetapi di sekolah Islam terpadu ini, semua mata pelajarannya ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Jadi pelajaran PJOK, pelajaran prakarya itu ada nantinya kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam dan pesan atau nilai yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi jangan heran nanti ketika lagi belajar seni misalnya gitu ya, atau lagi belajar penjas ya PJOK, kok ibu ini seperti guru PAI sih gitu, menjelaskan, kemudian ada kaitan dengan Al-Quran, kemudian ada kaitannya dengan kisah-kisah sahabat Nabi, kemudian kok ada kaitannya dengan teladannya Nabi gitu. Memangnya ibu ini guru PAI? Nah, bisa jadi kalian beranggapan demikian. Nah, tetapi kalau di sekolah Islam terpadu itu adalah suatu pelajaran yang memang wajib untuk disampaikan. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran umum, tapi juga memberikan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai keislaman. Apa misi dan tujuan pendidikan sekolah Islam terpadu? Nah, yang pertama, menuntaskan sasaran pembelajaran yang dicanangkan pemerintah dalam konteks kurikulum nasional. Bahwasanya pendidikan wajib ya,
yang dicanangkan oleh pemerintah itu 9 tahun. Kemudian mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran dengan standar tahsin dan tartil, membaca sesuai aturan hukum tajwid, dan kemampuan menghafal Al-Quran, tahfizul Quran, dengan standar minimal 2 juz setiap tingkatan satuan pendidikan. Nah ini standar untuk jumlah berapa juznya dikembalikan ke sekolah masing-masing ya, karena kan sekolah Islam Terpadu ini ada satu wadahnya ya, yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Jadi seluruh Indonesia yang tergabung dalam sekolah Jaringan Islam Terpadu ya JSIT Indonesia itu punya standar yang berbeda-beda. Nah, tapi di sini disampaikan bahwa standar minimalnya 2 juz. Nah, mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran artinya nanti kalian akan mendapatkan pelajaran yang terkait dengan kemampuan membaca Al-Qur'annya dari segi hukum-hukum bacaannya. Ya. Ini kan kalau waktu di awal-awal ada yang mendaftar itu ketika diminta untuk melaksanakan tes tahsinnya bacaan Al-Qur'annya, Quran surat Nuh ya kalau tidak salah 1 sampai 10, ada yang menyampaikan ke Ustazah, Ustazah, bacaan anak saya ini belum bagus, belum baik gitu kan. Makanya saya masukkan ke SMP IT. Ya nggak apa-apa, justru nanti diajarkan. Nah, khusus di mata pelajaran tahsin dan tahfiz ini akan berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Ya, jadi dari segi waktu itu lebih dari jam pelajaran biasanya, begitu juga dengan ketentuan-ketentuan dalam pembelajarannya. Nah, harapannya karena di sini sudah jelas disampaikan bahwasanya ada pelajaran terkait dengan membaca Al-Quran, sehingganya mohon dengan sangat ketika pembelajaran ini dilaksanakan, dukungan dari orang tua dan peserta didik itu sangat dibutuhkan. Ya. Karena kita pengen nanti ketika sudah lulus dari SMP IT, khususnya Insan Robani, itu sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Nah, kemudian untuk yang kemampuan menghafal, ini juga akan ada tugas-tugas atau pembelajaran yang terkait dengan menghafal Al-Quran. Jadi nanti kalau diminta, ya apalagi ini alhamdulillah ada yang dari alumni SDIT Insan Robani ya, atau SDIT yang lainnya, seperti Insan Mulia, kemudian ada Insan Cendekia ya kalau tidak salah. Nah, itu kan sudah memiliki bekal hafalan Al-Quran. Ya. Artinya ketika sudah menjadi siswa SMP IT, hafalan itu harus bertambah lagi. Gimana dengan yang kami yang dari sekolah umum tidak punya hafalan? Nah, disinilah nanti diajarkan untuk menghafal. Kemudian nanti di tingkat terakhir di kelas 9 akan ada ujiannya. Ujian untuk mendapatkan sertifikat bahwasanya sudah memiliki hafalan Al-Quran. Nah, kalau yang ketika tamat dari SMP IT ingin melanjutkan sekolah umum, itu kemarin benar-benar terpakai sertifikatnya ya. Kakak kelas kalian yang sudah lulus, itu Masya Allah baru merasakan ternyata mereka punya hafalan Al-Quran dan punya sertifikat itu sangat bermanfaat. Padahal itu baru tingkat dunia ya. Coba kalau kalian punya hafalan yang banyak, Masya Allah di akhirat kalian sudah punya tabungan. Apalagi yang sampai sudah hafizoh ya, itu memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ya Masya Allah sinarnya ya, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain tentu saja yang utama mendapatkan surganya Allah ya. Kemudian misi dan tujuan pendidikan yang selanjutnya memperkuat pembelajaran agama Islam dengan memperkaya konten kurikulum yang mengarah kepada pemahaman dasar dan akan ajaran Islam dalam pembinaan fikrah, muakif dan suluk Islamiyah. Artinya secara menyeluruh ya mempelajari Islam. Kemudian membina karakter
peserta didik secara bertahap menuju terbentuknya generasi pemimpin yang cerdas dan takwa. Yang cerdas dan takwa, karena ketika memiliki kecerdasan tetapi tidak diimbangi dengan ketaatannya kepada agama, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik. Ya, begitu juga sebaliknya, ketika ketakwaannya tinggi tetapi ilmu yang dimiliki, kecerdasan yang dimilikinya kurang, itu juga tidak akan berimbang. Ya. Menjadi generasi pemimpin, karena di tangan kalianlah nantinya Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih baik lagi dari yang saat ini. Bisa jadi juga nanti salah satu di antara kalian menggantikan posisi ustazah gitu kan, mempunyai amanah di SMP ITN Sarobani. Nah, tujuan dari pendidikan sekolah Islam terpadu itu kan membentuk karakter peserta didik. Nah, di sini di sekolah Islam terpadu itu ada 7 karakter utama atau yang dikenal dengan 7 SKL. Nah, coba Ustazah sebelum lanjut ke berikutnya, yang dari alumni SIT nih, dari SDIT, hafal nggak ya 7 SKL-nya? Silakan kirim di kolom chat ya. Sampai 10 orang yang menjawab, nanti kita lanjut lagi. Ya, apa ya 7 SKL itu? Belum ada yang mengirim nih di kolom chatnya. Masa dari dari ketujuh itu tidak ada satu yang ingat? Yang alumni SDIT nih. Silakan dituliskan apa ya 7 SKL itu? 7 standar kompetensi lulusan SIT. Kali kan kalian sudah lulus nih dari SDIT. Tentunya masih ingat, oh ini sudah ada satu yang mengirim. Ya, akidah ibadah. Hafal juz 30. Baru 2 orang yang menjawab. Akidah yang lurus, ibadah yang benar. Oh, ini dari Bu Ayu Nurjana ya, dari Ustazah Ayu Nurjana ini. Ya, ternyata ikut menjawab. Kemudian ada lagi yang masih ingat dari 7 itu apa saja ya? Memiliki wawasan yang luas. Iya, masih ingat. Masya Allah, ini Nabil Kozadi. Ketujuh-tujuhnya dituliskan. Ya, ini hebat ya. Masih, oh iya, karena Nabil ini ternyata kelas 9 ya. Jadi tahu. Ternyata di sini ada yang ikut juga ya dari kelas 8 dan kelas 9. Masya Allah ya. Ya, oke, baik ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kalian sebagai peserta didik SIT, tentu saja nantinya selama kalian belajar di Sekolah Islam Terpadu Insan Robani ini, kalian akan dilatih kemampuan intelektualnya. Ya, kemudian kalian akan dididik sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT itu meningkat. Ya, kalau yang sudah terbiasa melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah hariannya seperti zikir di pagi hari dan sore hari, kemudian sholat duha, kemudian sholat tepat waktu ya. Kalau yang laki-laki sholatnya selalu ke masjid, yang ikhwat, yang akhwat, yang perempuan sholatnya di rumah dengan tepat waktu. Kemudian ada evaluasinya. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang lain kan mungkin tidak ditanyakan ya, tapi kalau di Sekolah Islam Terpadu itu pasti akan ditanyakan, akan dievaluasi. Dalam satu pekan berapa kali sholat duhanya, dalam setiap harinya tilawah Qur'annya bagaimana, kemudian membantu orang tuanya bagaimana,
kemudian sholat malamnya ya yang terkait dengan kualitas keimanan itu nanti akan ditanya gitu ya, dan akan ada yang mengevaluasinya, sehingga nantinya peserta didik dari sekolah Islam terpadu itu akhlaknya itu sudah terbina juga ya, dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah akan diiringi dengan akhlak atau dengan terbentuk dengan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia seperti apa? Ketika berbicara dengan sopan dan santun, baik itu terhadap sesama temannya, kakak kelasnya, atau adik tingkatnya, atau bahkan yang utama dengan ustadz ustazah, bapak ibu yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dengan orang tuanya di rumah apalagi, gitu ya. Kemudian selain keimanan dan ketakwaannya, kemudian sudah terbentuk akhlak mulianya, bisa juga menjaga atau memiliki kesehatan dan kebugaran. Nah, kalau di kondisi normal itu kan banyak sekali aktivitas yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran ya, bahkan dengan kemampuan bela diri. Nah, sayangnya sekarang ini lagi pandemi ya insya Allah di rumah lah kita bisa tetap berolahraga sehingganya kita tetap menjaga kesehatan. Kalau tidak pandemi itu ada kegiatan wajib yang harus diikuti oleh peserta di kelas 7 itu kemampuan bela diri ya, pencak silat gitu. Kemudian memiliki keterampilan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Keterampilan misalnya nih kalau saja berbicaranya kondisi normal, tapi mudah-mudahan walaupun kondisinya seperti ini tetap bersemangat ya. Kalau sebelumnya itu ada market day ya, ada latihan untuk berjualan gitu ya, berniaga gitu kan. Nah, mudah-mudahan juga nanti bisa terlaksana meskipun dalam kondisi yang terbatas gitu ya. Ada yang membuat kerajinan tangan, makanan, biasanya sih paling banyak makanan ya, jualan gitu kan. Nah, sehingga ketika kita melakukan atau membuat sesuatu, nah harapannya sesuatu itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang tua kita ya. Ketika kita memiliki keterampilannya apa saja? Banyak apalagi pada saat pandemi ini ya, di rumah banyak yang bisa kalian lakukan. Misalnya apa? Menyapu. Kok menyapu itu keterampilan saja? Iyalah, kalau tidak bisa menyapu ya, kalau tidak punya keterampilan menyapu, akibatnya apa? Kotorannya itu tidak bersih ya, atau masih ada sehingga tidak bersih lah kondisinya gitu ya. Kan kalau misalnya dia tahu oh begini cara menyapu, sehingga dibersihkan dengan benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang tersisa gitu kan. Kemudian mencuci piring ya kan. Kalau tidak punya keterampilan bisa-bisa piringnya pecah gitu kan. Itu keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang tentu saja tujuannya bukan hanya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, ini tadi standar kompetensi lulusan SIT, selain dari Permendikbud nomor 54 tahun 2013, ditambah 7 SKL kekhasan SIT. Jadi, kakak kelas kalian yang sudah lulus dari SMP ITN Sarobani, itu sudah memiliki kriteria kelulusan. Kalau yang dari Dinas Pendidikan Nasional itu Permendikbud ya, tercantum di Permendikbud nomor 54 tahun 2013 dan ditambah 7 SKL kekhasan SIT. Nah, tadi kakak kelas kalian ada yang sudah menyebutkan lengkap ya. Nah, ini saja sampaikan. Ada 7 SKL kekhasan SIT. Yang pertama memiliki akidah yang lurus. Akidah yang lurus itu yang seperti apa? Meyakini bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta. Ya. Jadi
Allah itu satu-satunya Tuhan yang memang menciptakan kita, kemudian penguasa alam semesta, sehingganya kita tidak berpikir untuk berpaling, gitu ya. Misalnya nih, ada yang meyakini, oh ini nih, karena batu ini saya bisa pintar, misalnya. Loh, pintar itu karena ada akal. Akal siapa yang memberikan? Allah. Nah, tapi kenapa dia meyakini bahwa batunya? Nah, itu jadi harus diluruskan ya. Kemudian melakukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar dari caranya, kemudian dari misalnya bacaannya, seperti ketika kita mau sholat, itu kan berarti harus tahu dulu runtunan-runtunan apa yang harus dilakukan, mulai dari berwudu, itu kan, berwudunya bagaimana yang benar, kemudian sholat bacaannya, kemudian zikirnya. Kemudian yang ketiga, berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Nah, berkepribadian yang matang artinya memiliki perilaku yang santun, yang gigih, yang berani gitu ya. Misalnya gini, biasanya sih kalau yang sebelum-sebelumnya itu, kalau kelas 7 itu masih sangat keluar sifat manjanya. Nah, mungkin dikatakan seperti itu ya. Berkepribadian yang matang seperti apa Ustaz contohnya? Contoh simpelnya, jangan manja. Ketika diberikan tugas, coba diusahakan dulu cari bagaimana ya ini caranya. Kalau yang manja seperti apa? Ketika ada tugas langsung kasih ke uminya, ke abinya misalnya kan, ke ibunya, ke ayahnya, ini nih ya dapat tugas, ini gimana ya? Nah artinya dia belum bisa berpikir mencari penyelesaian permasalahan itu, gitu ya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia. Tadi dari sifatnya sopan santun, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya, bergaulnya, bersosialisasinya seperti apa gitu kan. Nah, jangan sampai terdengar kata-kata yang tidak baik keluar dari mulutnya. Ketika pun itu terjadi, biasanya langsung segera beristighfar ya, bertobat gitu. Namanya kita manusia nak, pasti bisa jadi kita melakukan satu kesalahan, tapi ketika kita sudah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, insya Allah dengan kesalahan itu akan kita jadikan pelajaran sehingganya tidak terulang lagi. Kemudian menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu menahan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya ini yang biasanya suka menjadi kendala ya. Kendala seperti apa? Ketika mungkin ada temannya yang kurang disukainya, langsung amarahnya meningkat. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang ketika lagi disampaikan suatu nasihat mungkin ya, dia merasa ngapain gitu kan, males dengerin nasihatnya gitu kan, kemudian langsung ditinggalkan gitu, padahal nasihatnya untuk kebaikan. Kemudian disiplin dalam hal apa? Semuanya ya, kalau kita hidup disiplin, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Contohnya, ketika kalian sudah tahu nih, saya sekolahnya jam 7. Jarak rumah saya dengan sekolah itu kalau naik motor mungkin 20 menit. Nah, artinya sebelum saya ke sekolah kan banyak tuh yang disiapkan. Saya harus bangun lebih awal. Nah, sehingganya ketika pukul 6.30 saya sudah siap dan langsung berangkat dan nyampe di sekolah dengan tepat waktu. Disiplin dari apa?
pakaiannya rapi, sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Kemudian disiplin dalam mata pelajaran, ketika diberikan tugas mengerjakan sesuai dengan waktunya. Ketika ada ujian, mengerjakannya sendiri tanpa bantuan siapapun, ya, karena memang kalau ujian itu harus murni dari hasil pemikiran dan pekerjaan kita sendiri. Kemudian memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Nah, memiliki kemampuan membaca, jangan sampai selama 3 tahun di sekolah Islam terpadu ini, ketika tamat kalian belum lancar membaca Al-Quran, gitu kan? Nah, kalaupun yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, kemudian dia bisa membimbing temannya, itu kan Masya Allah akan menjadi amal jariahnya. Kenapa? Temannya bisa lancar, bisa tahu tentang hukum-hukum tajwid dari kalian yang memberitahu, dan itu dipakai terus selamanya. Itu kan Masya Allah. Seharusnya mungkin dari gurunya nih yang mendapatkan amal jariah. Tapi karena kalian, udah sini biar saya aja Bu yang dampinginnya gitu. Nah, kemudian menghafal Al-Quran. Nanti ketika ada pelajaran tahfiz, diminta untuk menghafal Quran di surat pendek ataupun di juz 30, biasanya kalau yang dari sekolah umum ya, mulai menghafal. Kemampuan menghafal ini kan memang berbeda-beda, nah, tapi harapannya dengan jangka waktu yang panjang, kalian bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian memiliki wawasan yang luas. Nah, dalam hal ini harapannya kalian bisa memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kemudian logis dan sistematis, tentu saja yang kreatif juga. Jadi informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kalian, silakan kalian manfaatkan, ya. Biasanya sih yang paling banyak kita dapatkan dengan cara apa? Membaca, ya. Membaca buku. Dikatakan buku itu jendela dunia, ya. Kalau mau lihat tahu dunia, bacalah buku. Buku apa ya? Apa saja yang jelas buku itu bisa menambah wawasan kalian. Atau tidak hanya dari buku, bisa juga dari pengalaman hidup, ya, dari cerita temannya, cerita kakeknya, kakaknya, ya, sehingga apa yang mereka sampaikan kalian ceritakan itu bisa menjadi pengetahuan kalian. Kemudian yang ketujuh, memiliki keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup, keterampilan yang dimiliki oleh kalian sehingganya bisa bermanfaat bagi orang lain. Keterampilannya itu apa saja? Dari tugasnya. Tadi saja contohkan sudah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membantu orang tuanya, meringankan pekerjaan asisten rumah tangga yang bekerja di kalian. Itu kan sudah satu keterampilan hidup. Kemudian kalian memiliki kemampuan misalnya berniaga gitu kan, sudah bisa berpikir berapa nih modal yang saya perlukan, kemudian nanti apa produk yang mau saya buat, yang mau saya jual, kemudian berapa ini harganya gitu kan, keuntungannya berapa, kemudian bagaimana saya menjualnya, target pasarannya gitu kan. Sehingganya bisa mengetahui juga nanti resiko yang saya dapatkan apa ya. Nah, ketika kita sudah berani memperhitungkan segala sesuatunya, kemudian kita berani untuk mengambil resiko, mengetahui, kemudian memiliki kepekaan. Kalau kita punya keterampilan hidup, itu biasanya kita lebih peka ya. Rasa simpati, empati kita itu akan timbul. Ya. Nah, sehingga dari apa yang tadi sudah disampaikan, tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh kalian
selaku peserta didik. Nanti juga ada untuk orang tua kalian ya. Apa tadi konsekuensinya? Karena tadi ada standarnya, bisa membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik, artinya kalian punya kewajiban untuk menghafal Al-Quran. Kalau yang sudah punya berarti harus menambah hafalannya. Kalau yang sudah selesai berarti harus mengulangi, memurojaah sehingga hafalannya tetap terjaga. Kemudian mengikuti perkemahan. Ini kalau kondisinya normal ya. Ada perkemahan, ada mabit. Kemudian kalau yang ahwatnya ada jalasa. Kemudian ada kegiatan sekolah lainnya. Biasanya kita ada perlombaan juga. Perlombaan dalam rangka 17 Agustus dan sebagainya. Artinya segala kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah itu wajib untuk diikuti, gitu ya. Bagaimana seandainya biasanya kan ada juga yang nanya, "Ustazah gimana kalau saya tidak bisa ikut?" Boleh, tetapi dengan alasan yang syar'i. Syar'i itu memang yang sesuai gitu. Misalnya lagi sakit sehingga tidak memungkinkan datang ke sekolah, nah itu tidak masalah. Tapi kalau alasannya karena tante saya nikah, loh kan yang nikah tantenya, iya tapi kan saya mau hadir. Nah acaranya jam berapa? Kan kalau masih bisa disiasati ya silakan datang. Nah karena saya yakinlah kalau hal-hal yang bisa kita utamakan ya, kita berpikirnya itu untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita yang lebih baik, kenapa tidak dilakukan gitu kan? Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan sekolah Islam terpadu, sehingganya ketika nanti kalian mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain ya, ketika kalian ditanya-tanya kalian tidak bingung lagi apa sih sekolah Islam terpadu itu, SIT itu apa gitu. Kalian sudah tahu ya, apa bedanya gitu. Kok buku-bukunya sama gitu? Ya jelas sama gitu. Tapi ada pelajaran yang berbeda. Nah, harapannya kalian nanti bisa menjelaskan, siapa tahu temannya bisa ikut bergabung ya. Ini kebetulan kuota untuk kelas 7 itu masih ada ya, masih belum full, sehingganya masih boleh nih ketika ada teman kalian yang ingin bergabung kepada kalian. Kan? Keutamaan menuntut ilmu ini bisa kalian lihat nak ya, orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu pastinya akan beda nak. Ya, pastinya akan beda. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Ya, ini ada di Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dan jelas Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Sehingga harapannya kalian bisa bersungguh-sungguh, bisa benar-benar mengikuti kegiatan yang akan nantinya diselenggarakan oleh SMP ITN Sarabani sampai nanti dengan kenaikan kelas, sampai nanti dengan kelulusan, bahkan sampai nanti ketika kalian sudah menjadi alumni. Itu harapannya apa yang ditanamkan, disampaikan, karakter yang sudah dibentuk di sekolah Islam terpadu ini bisa melekat dalam diri kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Ustazah sampaikan. Banyak kekurangannya dari Ustazah yang selaku manusia biasa, Ustazah mohon maaf. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Febi, ini sepertinya waktunya sudah habis ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Yasmin Kamila yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kami berangkat
memberikan kesempatan kepada peserta yang mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Isna terkait materi PIK ya. Kami persilahkan. Mungkin untuk angkat tangan ya. Menyalakan tombol angkat tangan. Satu. Baik, sudah ada satu. Ditarik lagi, nggak jadi. Jangan ditarik lagi, nggak jadi. Oh, tidak jadi ternyata. Mungkin yang lain Anda ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang baru disampaikan oleh Ustazah Ismanti. Belum ada yang baik. Alhamdulillah ya, mungkin sudah paham semua dengan penjelasan yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh Ustazah Ismanti dan ada Ustazah Ismanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas materi yang baru disampaikan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke agenda yang kedua, materi yang kedua, yang dalam hal ini materi adab menuntut ilmu. Namun sebelum melaksanakan agenda yang selanjutnya ini, akan ada mengarahkan terlebih dahulu dari panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Nyono. Kepada Ustadz Nyono kami persilakan untuk masuk ke ruangan untuk memberikan pengarahan kepada peserta. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda sekalian, nanti akan dibagi ya menjadi 2 grup antara Ikhwan dan Akhwat. Nah, jadi yang Ikhwan itu dengan Ustadz Maliki, nanti ada di situ berlabel ya namanya ya, yaitu namanya di situ B, menggunakan B ya. Sedangkan untuk yang Akhwat dengan A, yaitu dengan Ustazah Febi. Nah, nanti silakan ya di situ kalau ada pertanyaan jangan malu-malu ya, karena kalau nanti malu-malu nanti nggak tahu ya, seperti itu. Baik. Jangan lupa nanti absen ya nak ya. Ya, jadi absen untuk dokumen. Jadi itu penting bahwasanya kalian tuh hadir di acara MPLS. Baik ya, tuh Muhammad Albara Arliando. Baik ya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemateri. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustadz atas pengarahannya. Semoga dapat dipahami oleh Anda semua. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk bersiap terlebih dahulu untuk mengikuti materi berikutnya yaitu adab menuntut untuk yang Ikhwan yang diorganisasi oleh Maliki SPD dan diingat oleh Ustazah Ramadan. Silakan bersiap. Nanti kalau sudah ini berdasarkan 2 klasifikasi. Ke sebelah ya Pak. Baik, untuk Ananda sekalian yang namanya belum di rename, silakan nanti rename sendiri ya. Nanti akan dikelompokkan berdasarkan Ikhwan dan Akhwat. Ya, baik. Sambil menunggu proses ya nak ya. Albar, kenapa itu Albara, Muhammad Albara, kenapa? Ada yang ditanyakan nak? Bentar.
Baik, untuk anda sekalian, perhatian. Ini bisa ya nak ya. Jadi jangan keluar dari Zoom meeting dulu ya. Jangan keluar dari Zoom meeting dulu karena nanti akan ada agenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak soleh dan soleha. Bang dua baru ada 14 siswa. Baik Ananda, yang sudah mendapatkan informasi silakan join ya. 16 silakan. Oke. Join. Untuk Ananda Ayas, silakan di ACC nak undangannya. Iya. Undangannya silakan di ACC Ayas.
Perhatian untuk Ananda Musyati dan Naila Asifa, nak. Itu belum dimasukkan ya. Sudah. Kepada Ananda Nabila Nafisa belum masuk ya. Di ACC nak ya. Nabila. juga bisa masuk. Mohon maaf kepada ini ada namanya Sarmina Hambali, ini Bunda ya. Kepada Bunda Sarmina Hambali, ini anandanya namanya siapa ya Bunda? Untuk memetakan antara ikhwan dan akhwat. Mohon maaf Bunda Sarmina Hambali. Mau bahas namanya gimana? Halo admin. Iya Bunda. Itu nama Sarmina Hambalinya diganti Nabila Nafisa aja. Oh, Minta tolong. Ya tolong ya. Nabila siapa tadi? Nabila. Nabila Nafisa. Join bukan join.
Kepada Ananda Nova Sati Fayansa. Ya, silakan nanti di ACC ya. Masuk ke room Ahwat ya, Nak. Di sini nggak mau masuk.